Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Pendidikan Pecahangon, kita ketemu lagi di channel Pendidikan Pecahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kembali kita akan melanjutkan perjalanan kita sebagaimana yang kita bahas pada episode sebelumnya tentang keberadaan Barus yang merupakan kota tertua di Nusantara dan juga dikenal pada masa lampau sebagai negeri Kamper. Jadi menurut naskah kuno, keberadaan Barus ini merupakan sebuah pelabuhan besar yang pada saat itu telah menghasilkan suatu produk kamper atau kapur barus yang diekspor bahkan sampai ke negeri Cina dan negeri Mesir. Ya, pada masa Mesir kuno, pada zaman Raja-Raja Fir'aun. Sahabat Pendidikan Pecahangon, pada episode ini saya akan mengajak sahabat semuanya untuk kembali melihat sisi lain dari kota Barus ini yang juga dikenal sebagai negeri para aulia. Nah, kenapa disebut sebagai negeri para aulia? Karena di Barus ini dimakamkan para aulia ataupun para wali. Ya, aulia adalah jamaknya wali. Para aulia ini adalah dipercaya sebagai tokoh-tokoh ulama yang dikirim dari tanah Arab ataupun dari Yaman pada sejak zaman Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kalau Barus memang sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno, apalagi di zaman Rasulullah yang waktunya lebih maju lagi. Dan ternyata keberadaan Barus juga telah diketahui, bahkan ditulis di dalam bukunya, yaitu oleh seorang filsuf Yunani, Claudius Ptolemeus. Ulangi, seorang filsuf Yunani, Claudius Ptolemeus. Di dalam bukunya, Ptolemeus menyebutkan satu tempat, yaitu Labadio, yang merupakan tempat di mana pada masa itu orang-orang dari India dan juga dari Yunani datang ke Barus untuk berdagang. Nah, Labadio ini merujuk ke satu tempat yang sekarang dikenal dengan Lobu Tua. Daerah Lobu Tua yang merupakan daerah dekat dengan pelabuhan Barus. Dipercaya juga oleh ahli sejarah bahwa keberadaan Islam di kota Barus ini sudah ada bahkan sejak zaman Rasulullah, dan menurut kepercayaan sebagian penduduk Barus bahwa keberadaan Islam di Barus atau masuknya Islam di Barus ini sudah dimulai bahkan sebelum Rasulullah menerima perintah sholat. Berarti sebelum mengenal sholat, penduduk Barus sudah mengenal tauhid, sudah mengenal kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika Rasulullah sudah mulai berdakwah secara terang-terangan, ya sebagaimana kita ketahui dalam sejarah perjuangan Rasulullah, pada awalnya Rasulullah itu masih berdakwah secara secara diam-diam karena ancaman oleh orang-orang kafir. Nah, kemudian secara bertahap mulai dakwahnya dilakukan secara terang-terangan, dan kemudian Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk mengajarkan Islam ini ke berbagai wilayah. Ada yang ke Afrika atau ke Habasyah, kemudian ada yang ke negeri Cina, ada yang ke Eropa, dan salah satunya adalah ke Asia Tenggara ini, dan termasuk juga Nusantara. Nah, menurut salah satu catatan sejarah bahwa utusan
Rasulullah yang diutus ke Barus adalah bernama Wahab bin Abu Kabsah. Nah, menurut versi buku Api Sejarah yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara, Rasulullah juga mengutus Ibnu Abbas untuk berdakwah ke wilayah Sumatera. Nah, sehingga dari utusan pertama ini kemudian dilanjutkan oleh utusan-utusan berikutnya secara bergelombang, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, ya secara bergantian, baik itu dari Arab sendiri maupun dari Yaman. Nah, menurut catatan bahwa salah satu tanda atau bukti bahwa Barus merupakan pintu gerbang Islam adalah dengan banyaknya terdapat makam-makam para wali tersebut, makam-makam para aulia yang dahulunya menyebarkan Islam ke wilayah Sumatera melalui pantai barat Sumatera Utara, yaitu Barus. Nah, sehingga oleh sejarawan kemudian didata, ditelusuri keberadaan makam-makam ini, dan tercatat semuanya ada 44 makam para aulia. Nah, namun sayangnya tidak semua makam ini terawat dengan baik. Kalau yang tertulis secara formal yang bisa kita temukan di literatur itu paling yang dikenal hanya dua, yaitu makam Mahligai dan makam Papan Tinggi. Nah, di makam Mahligai ini dimakamkan beberapa orang wali di situ, tidak hanya satu orang saja. Satu lagi di makam Papan Tinggi, di situ dimakamkan seorang wali yang bernama Syekh Mahmud. Nah, alhamdulillah sahabat, ketika saya berkunjung ke Barus yang kedua kali, saya sempat berziarah ke makam Papan Tinggi yang letaknya di atas bukit dengan ketinggian lebih kurang 200 meter lebih di atas permukaan laut. Dan untuk sampai ke puncak makam ini harus melalui 700 lebih anak tangga, ya, kurang lebih 780 anak tangga. Nah, melihat konstruksi dari makam Papan Tinggi itu mengingatkan kita dengan makam Imogiri di Jawa, cuma makam Papan Tinggi ini tempatnya lebih tinggi dengan anak tangga yang lebih banyak. Jadi untuk mencapai ke puncak itu membutuhkan perjuangan lebih kurang setengah jam untuk sampai ke atas. Makam Mahligai dan makam Papan Tinggi ini yang memang menjadi tempat tujuan peziarah yang memang sudah dikenal oleh sebagian masyarakat, tetapi makam-makam yang lain masih banyak yang belum diketahui dan keberadaannya sangat memprihatinkan karena kurang terawat, bahkan ada yang tersembunyi. Jadi ini merupakan suatu tugas bagi kita untuk bagaimana keberadaan makam yang bersejarah ini bisa kita lestarikan, bisa kita jaga supaya tidak hilang ataupun rusak. Sahabat Pendidikan Bocah Ngon, dari peninggalan-peninggalan ini maka ini merupakan satu bukti bahwa memang masuknya Islam ke Nusantara ini sudah dimulai sejak zaman Rasulullah, bukan hanya ketika datangnya para wali sebagaimana yang dipercaya oleh sebagian umat Islam. Ya, memang para wali ataupun wali songo ini memang yang menjadi penentu tersebarnya Islam di Nusantara ini secara luas, tetapi bukan berarti bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sejak zaman wali songo saja. Ya, bahkan ternyata sejak zaman Rasulullah Islam sudah diajarkan, sudah disebarkan ke wilayah Nusantara. Nah, hanya saja pada saat itu ketika Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 tersebut, penduduk pribumi memang sulit untuk menerimanya. Nah, kenapa sulit? Karena pada umumnya penduduk Nusantara pada saat itu sudah mempunyai kepercayaan dan sudah mempunyai peradaban yang tinggi, ya, sehingga sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Ya, orangnya sudah pintar, sudah cerdas, ilmunya juga tinggi-tinggi. Lebih mudah mengajari orang
yang bodoh daripada mengajari orang yang pintar. Karena penduduk Nusantara ini sudah pintar, sudah punya ilmu, sehingga sulit untuk menerima ajaran yang baru. Maka sejak masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-7 sampai pada sekitar abad 12 atau 13, bahkan sampai abad 15, ini Islam belum mudah diterima. Jadi selama 800 tahun atau 8 abad lamanya penyebaran agama Islam ini tidak berjalan dengan lancar karena ada tantangan-tantangan budaya, peradaban tadi. Nah, barulah pada abad 15 keberadaan para wali songo yang berperan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Nusantara, kepada masyarakat pribumi, sehingga mereka bisa lebih menerima, bisa lebih memahami tentang ajaran Islam ini. Jadi sahabat, bahwa sebetulnya Islam masuk ke Nusantara melalui Barus itu sudah dimulai sejak abad ke-7, sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah menerima perintah sholat. Tetapi keberadaannya, penyebarannya selama 800 tahun atau selama 8 abad itu yang tidak tertulis dalam sejarah, ya, bahkan seolah-olah diabaikan. Lalu kemudian ditulislah teori tentang teori Gujarat yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang dari Gujarat, yang ternyata teori ini dibuat oleh seorang tokoh Belanda, yaitu bernama Profesor Snokhogroenje. Nah, teori Snokhogroenje ini ternyata adalah untuk mengaburkan, ya, untuk melemahkan pengaruh Islam, untuk mengaburkan seolah-olah Islam itu baru datang kemudian, padahal sebetulnya sudah tersebar sejak Rasulullah masih ada. Nah, sehingga selama ini mungkin banyak penduduk Indonesia, khususnya orang-orang Islam, yang juga tidak mengenal keberadaan Barus ini. Ya, jadi hanya sedikit yang mengenal keberadaan Barus, paling yang tahu hanya wilayah sekitar Sumatera Utara tersebut. Setelah kedatangan saya yang pertama ke Barus sekitar tahun 2010 kalau nggak salah, barulah kemudian pada tahun 2017 Barus waktu itu dicanangkan sebagai tempat tujuan wisata, sebagai kota wisata oleh Presiden Jokowi, sehingga yang tadinya Barus itu tidak terkesan sebagai tempat bersejarah, tempat wisata, sekarang sudah dipoles, sudah dibangun sehingga menjadi tempat wisata yang lebih menarik. Ya, walaupun dari segi sejarahnya masih perlu ditata, masih perlu dipoles lagi sehingga aspek sejarahnya ini bisa kita rasakan atau bisa terlihat oleh wisatawan yang datang atau berkunjung ke Barus. Nah, sehingga menurut saya keberadaan Barus sebagai pintu gerbang Islam ini perlu diungkapkan, perlu diekspos untuk menumbuhkan kembali semangat umat Islam bahwa Islam ini memang sudah sejak awal disebarkan ke seluruh Nusantara, bukan yang diajarkan oleh para pedagang dari Gujarat, tetapi memang disebarkan oleh utusan yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Dan memang para utusan yang menyebarkan Islam ke Barus ini ya memang sambil berdagang, karena mereka harus membiayai ya perjalanan mereka. Ya, pada umumnya para ulama yang menyebarkan Islam ini sambil membawa barang dagangan ya, berupa kain ataupun minyak wangi. Nah, menurut keterangan dari penduduk Barus, tokoh Barus di sana yang saya temui, bahwa utusan pertama yang diutus Rasulullah kemungkinan ya Wahab bin Abu Kabsah tadi, sebelum mendarat ke pelabuhan Barus, beliau mendarat di sebuah pulau di lepas pantai Barus, yaitu Pulau Mursala. Dan tentang keberadaan Pulau Mursala ini insya Allah akan kita bahas pada episode mendatang. Nah, demikian sahabat pendidikan Pecangon, Barus yang dulunya tidak hanya dikenal sebagai negeri kamper, sejak zaman Rasulullah, sejak abad ke-7, Barus merupakan pintu gerbang majunya Islam ke Nusantara.
Dan selain keberadaan makam para aulia ini juga telah diteliti oleh ahli sejarah juga, batu-batu nisan yang digunakan untuk makam-makam tersebut itu juga bukan batu nisan yang biasa, tapi batu-batu nisan itu memang didatangkan dari luar Indonesia, terutama dari Yaman, dari tekstur ataupun dari batu yang digunakan yang menurut ahli sejarah tidak terdapat di Indonesia ini. Nah, sehingga ini juga memperkuat fakta bahwa keberadaan para aulia tersebut memang diutus dari tanah Arab atau dari Yaman untuk menyebarkan Islam ke Nusantara sejak zaman Rasulullah. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita, untuk menambah kecintaan kita, menambah semangat kita untuk berdakwah, dan juga terutama untuk semangat kita dalam beribadah. Kemudian sahabat, terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas supportnya, dan mohon doanya, mohon dukungannya supaya channel Pendekar Pojahangon bisa terus berkembang, memberikan manfaat bagi para sahabat, bagi para subscriber, dan bagi para viewer untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk pendidikan karakter kita. Demikian saya akhiri episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata keberadaan Barus ini pun tidak hanya ulang, apalagi di zaman Rasulullah yang waktunya lebih ulangi, makam papan tinggi ini ulang ya lebih mudah mengajarkan orang bodoh daripada mengajarkan orang, ulangi,